Dan dalam hal ini melihat seluruh sentimen yang ada, menurut Anda dari harga komoditas global ini peluangnya untuk menguat atau melemah pada kuartal 2 2023 ini serta semester 2 mendatang ini seperti apa Anda melihatnya dan juga bagaimana dampaknya terhadap neraca dagang juga di Indonesia, Pak Dendi? Oke, secara umum sebetulnya proses koreksi harga ini yang memang udah kita prediksikan sejak awal tahun ya. Kita melihat bahwa harga yang sudah terjadi minyak itu di level 75-an ya, batu bara ke 160-an. Itu sebetulnya yang memang sudah kita Prediksikan. proyeksikan ya sampai Ya. ke level harga itu ya. Nah cuma dengan asumsi bahwa sebetulnya dari sisi pergerakan ekonomi global kita nggak expect ada pelemahan yang dalam atau resesi. Ya kemungkinan harga itu memang bergerak di levelan yang sekarang gitu ya. Kalaupun ada hal-hal koreksi itu lebih bersifat sementara gitu ya. Ya kecuali nanti kalau ada ya betul-betul ada krisis yang lebih dalam ya seperti 2008-9 ya akibat ekonomi realnya memburuk. Nah, ya itu bisa berdampak dalam terhadap komoditas. Tapi kita nggak expect sana gitu ya, karena secara umum sebetulnya kita masih dalam tahap proses recovery. Cuma ada problem inflasinya yang tinggi, sehingga ada kontraksi moneter yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya secara umum kita masih expect ya harga minyak itu masih di ya 70-80-an ya, terus Batu batu bara bara di itu bisa di 160-an ya sekitaran Pak ya? ya 160-an ya. Itu sih yang paling Ya. penting ke neraca dagang kita ya tentu akan ada koreksi ya, terutama memang dari koreksi harga. Sebetulnya dari kuantitas kita bisa meningkatkan ekspor ya. Karena tahun lalu itu seperti CPO itu mengalami kontraksi ya dari kuantitas. Batu bara sebetulnya masih ada kesempatan untuk meningkatkan kuantitas ekspor. Jadi walaupun harga terkoreksi, kuantitas mungkin bisa agak naik, tapi secara umum revenue ekspor pasti akan menurun. Baik Pak Dendi. Dan juga yang kita ketahui baru saja nih Pak, data yang juga kita terima di tengah dinamika global saat ini ada potensi juga Pak dari OPEC Plus untuk tetap berniat memotong produksi minyak. Yang diharapkan ini akan menjadi sentimen yang baik tentunya untuk harga minyak. Apakah ada pertimbangan lainnya terkait kebijakan OPEC Plus ke depan yang memungkinkan juga memberikan push tersendiri terhadap harga minyak di global? Ya, OPEC itu sebetulnya kalau melihat dari setahun 2 tahun terakhir, mereka betul-betul melihat fundamental faktor, jadi supply dibandingkan demand. Harga itu nggak terlalu dipertimbangkan ya. Seperti kemarin kan harga sempat di atas sampai 140-an gitu ya. Tapi OPEC nggak nambah produksi karena OPEC tahu bahwa pergerakan harga itu lebih disebabkan faktor sentimen ya, atau kepanikan. Nah sekarang pun kalau dilihat dari data real, supply dan demand itu sebetulnya udah match ya. Global supply dan global demand itu ada sekitaran 100,9 juta barrel per day ya. Jadi udah match. Cuma memang kalau dilihat dari stok itu ada relatif tinggi di negara-negara OECD ya. Dan mungkin ini indikasi juga ke depan ya karena tadi ekonominya udah mulai mengalami pelambatan. Baik. Sangat mungkin OPEC motong produksi ya. Kalau memang harganya turun terus dan memang Ya. ada indikasi pelemahan demand yang kuat. Jadi suplainya perlu dipotong. Jadi cara dari OPEC juga untuk menjaga stabilitas harga komoditas dari minyak itu sendiri, Pak. Dan terakhir dengan segala ada begitu banyak uncertainties di makroekonomi global sendiri, komoditas mana yang menurut Anda paling berdaya tangguh menghadapi tantangan global saat ini? Ya sebetulnya menghadapi situasi uncertainty emas ya yang jadi safe haven ya ketika ada peningkatan kemungkinan resesi atau uncertainty yang meningkat emas. Nah terus kedua sebetulnya yang relatif stabil itu CPO karena pergerakannya relatif resilient ya dari sisi kuantitas itu kan kebanyakan ya untuk konsumsi ya. Walaupun ada sebagian yang berfluktuasi itu akibat konversi jadi biodiesel
atau terhubung dengan industri minyak. Nah itu. Yang ketiga mungkin minyak, ya, baru batu bara. Nah itulah yang saya pikir mungkin menarik ya, karena ada beberapa komoditas yang relatif resilient ya, atau bahkan ketika uncertainty meningkat. Sementara yang lain itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi